Izin Bapak dan Ibu, para tamu undangan yang kami hormati, izin, konfirmasi apakah suara kami dari KPPN Lubuk Sikaping bisa terdengar pada perangkat, komunikasi yang Bapak dan Ibu gunakan? Tes 1, 2, 3, mohon izin. Mohon izin Bapak dan Ibu, apakah suara Eee, dari KPPN bisa terdengar oleh perangkat yang Bapak dan Ibu gunakan? Tes 1, 2, 3. Terdengar, Mas. Oke ya, siap. Terdengar, Mudah-mudahan terdengar ya, artinya bisa terdengar juga oleh para tamu undangan. Baik Bapak dan tes 1, 2, 3, mohon izin Bapak dan Ibu, kita ulangi lagi. Pertama-tama kami, mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu yang telah, menyempatkan ya, memberikan waktu luang di tengah kesibukan Bapak dan Ibu, melakukan aktivitas sehari-hari. Pada hari ini kami KPPN Lubuk Sikaping, akan menyelenggarakan kegiatan rapat koordinasi yang mengundang, beberapa pihak antara lain, dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman, kemudian Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman Barat, kemudian Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pasaman, selanjutnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat, kemudian Inspektorat Kabupaten Pasaman, dan yang terakhir adalah Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kami memaparkan materi, kami ada kewajiban untuk menyampaikan, video integritas ya, artinya dalam hal kami melaksanakan kegiatan yang mengundang, masyarakat umum, halayak banyak, kami, diberikan amanah untuk melakukan, publikasi ya terkait dengan integritas yang ada di, lingkungan Kementerian Keuangan, lebih khususnya lagi pada KPPN Lubuk Sikaping. Baik Bapak Ibu, mohon izin kami menyampaikan video integritas, terlebih dahulu Bapak Ibu. Nggak ada suara. Gimana?
Coba kita ulang aja, Pak. Share tape audio benar. Gimana? Bisa, Cir? Mohon izin Bapak dan Ibu, sepertinya ada sedikit kendala, jadi suaranya tidak terdengar ya Bapak Ibu. Kami mohon maaf, eee, namun demikian kami lanjutkan kembali pada acara yang berikutnya. Oke, tes 1, 2, 3. Baik Bapak dan Ibu, pada pagi hari ini kami akan berdiskusi dengan para tamu undangan dari kedua Pemda, yaitu Pemda Pasaman dan Pemda Pasaman Barat, Bapak Ibu, terkait dengan progres ya penyaluran dana desa tahun 2023 dan juga kami akan evaluasi mengenai Dakpisik di tahun 2023 ini. Sengaja kami mengundang Bapak dan Ibu karena kami yakin Bapak dan Ibu memiliki peran dan keterlibatannya terkait dengan tahapan-tahapan ya proses review dokumen, kemudian menentukan persyaratan Dakpisik dan dana desa yang semua dokumen itu nanti akan kami gunakan sebagai syarat untuk penyaluran dana TKD ya, transfer ke daerah kepada Pemda Pasaman dan Pemda Pasaman Barat. Untuk memanfaatkan waktu yang tersedia, izinkanlah saya membacakan susunan acara. Yang pertama adalah penyampaian keynote speech yang akan disampaikan oleh Kepala KPPN Lubuk Sikaping. Kemudian acara yang kedua akan dilanjutkan dengan pemaparan materi terkait dengan dana desa sampai dengan bulan Juni, kemudian realisasi Dakpisik sampai dengan bulan Juni juga tahun 2023. Kemudian pada sesi terakhir kami akan berdiskusi, menggali informasi terkait kendala-kendala apa saja yang ada di Pemda masing-masing ya, baik itu Pemda Pasaman maupun Pemda Pasaman Barat. Baik Bapak Ibu, itu adalah rangkaian kegiatan yang akan kita lalui sampai dengan selesainya acara pada hari ini. Untuk memulai acara pada pagi hari ini kami mohonkan kesediaan kepada Kepala KPPN Lubuk Sikaping untuk menyampaikan keynote speech. Kepada Ibu Ikasari Heniatun kami silakan.
Untuk coba share ya, mudah-mudahan bisa kelihatan. Ada ya, Bapak Ibu ya, rekan sekalian, Mas Andri kelihatan ya? Kelihatan Bu, Oke, kelihatan. Mudah-mudahan baik, kelihatan juga di siap. para tamu undangan. Baik, terima kasih Mas Andri, Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di ruang virtual kita pagi ini. Yang terhormat Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasaman Barat atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pasaman atau yang mewakili, juga yang terhormat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat ya, atau yang mewakili, dan hadir juga di sini, inspektur ya, Bapak Ibu dari Inspektur Kabupaten Pasaman, juga inspektur dari Kabupaten Pasaman Barat, serta tentunya, para narasumber kita yang akan memberikan materi hari ini ya, Mas Andri dan tim ya, yang sudah sama-sama meluangkan waktu untuk kita bisa berdiskusi bersama nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan perkenannya lah kita dipertemukan kembali pada pagi yang luar biasa ini untuk sama-sama bersilaturahmi, berdiskusi mengenai hal-hal yang akan menjadi perhatian bersama di kegiatan FGD Evaluasi Penyaluran Dak Fisik dan Dana Desa periode Juni tahun 2023. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita umatnya ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan, memasuki bulan Juni ini sudah pertengahan Juni ya, yang artinya kita semua akan sama-sama mengakhiri triwulan 2 atau semester 1 ya, dan akan memasuki triwulan 3 atau semester 2 tahun 2023. Kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya, yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu sekalian, yang selama ini sudah bersama-sama bersinergi, bekerja sama dan berkolaborasi dalam hal mengawal penyaluran dana transfer ke daerah tahun anggaran 2023. Walaupun masih banyak yang menjadi catatan kami, namun kami yakin dukungan dan kerjasama dari Bapak Ibu sekalian akan mampu menggenjot atau meningkatkan kinerja penyaluran TKD pada KPPN Buskaping. Hadirin sekalian, sebagaimana hasil monitoring terhadap penyaluran dana desa per tanggal 13 Juni 2023 yang lalu, yang sudah kami sampaikan melalui surat KPPN Buskaping nomor S305, terdapat beberapa catatan yang penting yang harus menjadi perhatian kita bersama. Pertama, bahwa kami telah menyampaikan hasil monitoring sebagaimana yang kami peroleh dari Omspan terkait penyaluran dana desa setiap bulan sebagai bentuk laporan progres penyaluran yang telah dilakukan oleh KPPN Buskaping sebagaimana yang telah diajukan oleh Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, berdasarkan hasil monitoring tersebut, kami melihat masih terdapat progres penyaluran yang belum mencapai target yang sudah ditetapkan kepada kami, yaitu 45% untuk penyaluran dana desa ya. Ini khusus dana desa pada semester 1 ini dari Pagu Dana Desa di masing-masing pemerintah daerah. Adapun target yang sudah ditetapkan yaitu 45% tadi merupakan target kinerja yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Kemudian ketiga, mengingat dana desa merupakan prioritas nasional yang digunakan untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, maka melalui forum ini kami memohon dukungan Bapak Ibu sekalian yang hadir, khususnya masing-masing pemerintah daerah Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat untuk
melakukan akselerasi kembali terkait percepatan permintaan salur dana desa 2023, baik itu dana desa tahap 2 maupun BLT Desa Triwulan 2. Sebagai pembuka, sebelum nanti Mas Andri menyampaikan materi secara detail, dapat kami sampaikan progres penyaluran TKD secara nasional dan secara wilayah. Ini kelihatan pergerakannya ya, Mas Andri ya, Bapak Ibu ya. Oke, Sudah kelihatan Bu. bertukar? Hah? Sudah Sudah bertukar bergerak ya? slide-nya. Oke, Iya, siap. bergerak. Nah, ini oke. Di awal atau di pembuka ini merupakan current issue yang sudah disampaikan oleh Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani pada kegiatan konferensi press release APBN kita secara nasional beberapa waktu yang lalu ya. Jadi ini datanya per April ya. Jadi per April atau triwulan 1 ya. Bapak Ibu bisa lihat sebelah kiri, mungkin saya sampaikan sebelah kanan secara highlight ya. Penyaluran TKD sampai dengan April 2023 yang lalu itu sebesar 243,1 triliun ya, dan capaian ini lebih tinggi 0,3% dibandingkan realisasi tahun anggaran 2022 yang hanya sebesar 242,4 triliun. Nah, di sini untuk DBH ya bisa dilihat bersama bahwa lebih tinggi ya, terutama dari naiknya pagu DBH khususnya CHT, kemudian Minerba dan Migas tahun anggaran 2023 ya. Mungkin Pemda Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat ada sedikit ya menerima untuk DBH-nya. Selanjutnya penyaluran DAU, nah ini menjadi lebih rendah karena untuk salur DAU ditentukan penggunaannya tahap pertama hanya 30%. Ya memang tahapannya kecil ya untuk triwulan atau tahap pertama ini, nanti akan ada ketentuan berikutnya. Dan ya beberapa Pemda sedang menyiapkan rencana DAU ditentukan penggunaannya. Jadi ini memang masalahnya adalah nasional. Kemudian terkait dak fisik, nah ini Bapak Ibu ya, dak fisik mengalami pertumbuhan negatif karena penurunan pagu alokasi ya di tahun 2023 ya. Sebelumnya di tahun 2022 sebesar 60,8 triliun dan di 2023 ini sebesar 53,4 triliun. Ini dampaknya juga ada di kita ya Bapak Ibu di Pemda Kabupaten Pasaman Barat termasuk yang terdampak atas penurunan ya alokasi untuk dana dak fisik ya. Kemudian untuk dak non fisik sendiri mengalami pertumbuhan positif disebabkan karena kinerja penyampaian syarat salur dari Pemda dan rekomendasi dari kementerian lembaga pengampu yang lebih baik, dan terutama ini kontribusi dari alokasi dak non fisik yang tinggi seperti BOS ya, TPG dan BOK. Nah, yang dua belakang kalau untuk dana otsus ya kita tidak ada di KPPN Bukskaping. Ini kalau di tempat lain sudah disalurkan ya, namun realisasinya memang masih rendah karena terkait dengan penyiapan rencana kerja. Dan ini juga Bapak Ibu yang terjadi ya di kita di KPPN terkait dana desa juga lebih rendah ya, secara nasional memang lebih rendah karena penurunan penerima BLT-nya ya, BLT desa ini penerimanya turun ya dari ya 6,12 juta di tahun 2022 menjadi 2,04 juta ya, cukup signifikan penurunan penerima BLT-nya ya. Apakah ini kita termasuk kemarin isunya sedikit ya terpengaruh. Dan untuk dana insentif PIKA lebih rendah karena Pemda belum menyampaikan laporan sebagai syarat salur. Itu Bapak Ibu terkait isu nasional. Nah, ini yang terkait kita ya di KPPN Bukskaping ya, di mana kita mengawal dua pemerintah daerah yaitu Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat ya. Kita lihat di bagian transfer ke daerahnya. Bergerak ya Mas Andri ya? Bergerak Bu. Oke, Sudah siap Mas. berganti Saya khawatir slide-nya. ada gangguan. Nah, ini ya kita lihat di bagian transfer ke daerahnya saja ya. Alokasi 1,86 cukup besar ya untuk transfer ke daerah dibandingkan dengan alokasi belanja negara untuk pemerintah pusat. Nah, ini juga kalau saya ngambil datanya kemarin Mas Andri mungkin nggak jauh beda ya.
per 14 Juni ya memang secara progres, secara persentase masih di bawah 40% ya. Kita bisa lihat per itemnya ya. Kalau untuk DBH memang masih kecil ya, masih 17% progresnya. DAU ini juga karena posisinya di pertengahan Juni, nanti di akhir ya, menjelang akhir Juni ini akan meningkat ya, progresnya meningkat. DBH juga dan ini ya kita lihat di dak fisiknya ya, di dak fisik masih sangat kecil ya, baru ada angka 19 miliar ya, kalau tidak salah penyumbangnya adalah teman-teman kita dari Pemda Kabupaten Pasaman untuk dak fisiknya, dan untuk dak non fisik yang terkait BOP dan teman-temannya ini sudah termasuk, merata ya penyalurannya rata-rata di angka 37 ya, tidak jauh beda karena angka dak fisiknya masih 13%, maka secara total penyaluran ya, progres penyaluran transfer ke daerah itu, ya masih rendah lah kalau untuk mencapai target 45% atau 40 ya secara keseluruhan di semester 1 atau triwulan kedua. Ini ya kalau kita preteli satu persatu ya, per, wilayah kerja yang ada di Kapendubes/Kaping ya, baik, dari Kabupaten Pasaman atau Kabupaten Pasaman Barat ya. Penyalurannya ya Bapak Ibu ya, ini sama ya DBH, karena memang sudah ditentukan juga ya, hampir sama penyalurannya ya 2,6 miliar ya di Pasaman dan 2,6 miliar juga di Pasaman Barat. Kemudian DAU juga demikian ya, hampir, sama ya, ini mungkin persentasenya atau konversinya juga sama, sudah tersalurkan sebesar 204 miliar di Pasaman dan 250 miliar di Pasaman Barat ya. Dan untuk dak fisiknya ya memang ada catatan di sini, sudah, dibantu oleh teman-teman Kabupaten Pasaman ya dengan merealisasikan sebesar 19 miliar. Jadi angka ini juga ikut mendukung untuk progres penyaluran transfer ke daerah. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa berdiskusi di dalam ya, jika memang untuk teman-teman di Kabupaten Pasaman Barat ada hal-hal yang berpotensi menjadi kendala untuk penyaluran dak fisiknya. Dana desa juga ini kelihatan agak sedikit berbeda ya, karena, nanti kita bicara di belakang ya, ada beberapa, nagari yang memang belum mengajukan ya, kalau belum masuk ke kami berarti belum mengajukan atau sudah selesai secara proses di nagari namun masih harus melalui tahap verifikasi, ya. Kemudian, ini Bapak Ibu kalau kita bandingkan secara wilayah ya di Sumatera Barat ya, rekan-rekan kita di beberapa pemerintahan kabupaten dan kota ya, kita bisa lihat untuk KPPNBUX Kaping ada Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat terkait dana desanya ya. Jadi, eee terima kasih untuk, tahap satunya ya, Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat sudah menyalurkan ya seluruh, dananya kepada nagari yang menjadi kewenangan masing-masing ya. Demikian juga di BLT triwulan 1 ya itu sudah selesai dan ini memang PR kita adalah, menyalurkan ya, eee dana desa tahap 2-nya, ya ini sudah ada progres dari teman-teman Kabupaten Pasaman, mudah-mudahan menyusul di Pasaman Barat, dan BLT-nya juga sudah ongoing ya, mudah-mudahan ini kalau sebelumnya Mas Andri sudah menyampaikan formula ya terkait rencana, rencana persiapan atau rencana kerja ya yang akan kita sama-sama sepakati agar tercapai, progres sebesar 45% di semester 1 ya. Nah ini ya mohon dukungannya nanti semoga ini ada progres ya cuman, hanya saja belum masuk ke KPPN ya. Kita lihat kalau dari teman-teman lain juga, malah ini beberapa kabupaten atau kota sudah salur semua ya, ada di, wilayah kerja Bukit Tinggi ini sudah, sebagian salur ya, di Pariaman juga ya, dan di Solok serta di Sawah Lunto. Putus ya? Kemudian ini ya, Bapak Ibu rekan sekalian, rapot kita secara nasional ya, di wilayah Sumatera Barat untuk dak fisik ya, kalau dana desa tadi sudah kita sampaikan di depan, menyisakan 3 kabupaten ya, 2 kabupaten termasuk kita ya, dan 1
kota di wilayah Pariaman yang belum merealisasikan dak fisiknya ya. Semoga ini bisa memacu ya Bapak Ibu yang khususnya di Kabupaten Pasaman Barat untuk bisa mengeksekusi atau merealisasikan ya, mengajukan ya permohonan untuk penyaluran dak fisiknya ya. Mungkin nanti kalau ada kendala bisa kita diskusikan ya, harapan kami kita ya di wilayah kerja KPPN Dukcapil sudah ini terkadang kalau kita rapat dengan wilayah ya di provinsi juga sering dipertanyakan ya. Kemarin kegiatan kita terakhir juga ya Pak Riko ya, Pak ini ya dengan BPKP juga, menjadi evaluasi tersendiri. Ya salah satunya mengapa kegiatan itu dilakukan di wilayah Pasaman Barat ya, salah satu isinya ketika saya diskusi dengan teman BPKP ya karena penyerapannya yang masih rendah. Nah ini mudah-mudahan bisa memacu kita semua. Kemudian, itu ya Bapak Ibu sekalian, nah ini pada kesempatan yang berbahagia yang sangat luar biasa ini, kami memohon dukungan ya, dan kerjasama Bapak Ibu yang hadir pada ruang Teams ini untuk tidak lelah dan tidak henti-hentinya mendorong atau memberikan instruksi kepada seluruh kepala desa atau wali negari dalam hal pengajuan permintaan penyaluran dana desa tahap 2 ya dan BLT Desa Triwulan 2. Ini kita sudah mau habis, triwulan 2-nya ya semoga, on schedule ya sebelum triwulan 2 berakhir atau semester 1 berakhir kita sudah menyelesaikan semuanya. Ini tadi juga saya sampaikan ya, Mas Andri beberapa waktu yang lalu juga sudah menyusun formula ya, formula-formula bagaimana cara kita mencapai target yang sudah kita sepakati. Nah ini mudah-mudahan angka-angkanya sudah ada detail ya per, nagari ya, per wali nagari, per apa istilahnya, desa ya. Nah mudah-mudahan catatannya masih ada dan itu bisa dijadikan pedoman, bagi kita semua ya, termasuk bagi kami KPPN ya. Itu ya, mungkin yang dapat, kami sampaikan. Saya yakin dengan niat baik kita semua dan tentunya didukung dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh ya, kita bisa meningkatkan kinerja penyaluran TKD pada masing-masing pemerintah daerah yang tentunya ini akan berdampak secara langsung terhadap kinerja kami KPPN Lubuk Kaping. Nah, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas waktu berharganya, ya kehadirannya, dan diskusi-diskusinya nanti. Ini semua menjadikan suatu masukan yang berharga bagi kami, ya KPP Nuskaping, untuk memberikan pelayanan yang maksimal, ya tidak lebih baik lagi, tetapi maksimal kepada Bapak Ibu semua. Nah, tadi kalau video tayangnya tidak berhasil ya terkait integritas, mungkin dapat saya sampaikan bahwa kami ya, KPP Dukcapil, pegawai yang ada di KPP Dukcapil ya, tidak memberi ataupun menerima pemberian dalam bentuk apapun dalam layanan kami. Jika mungkin nanti di antara Bapak Ibu ada yang merasa tidak puas atau merasa terganggu dengan sikap, teman-teman kami atau sikap saya ya khususnya, ya baik ketika berkunjung ya maupun memberi layanan secara apa, online. Nah ini silakan disampaikan melalui sarana pengaduan yang sudah disediakan oleh KPPN Lubuk Kaping ya. Kita punya jargon ya, KPPN Lubuk Kaping melayani dari hati. Integritas itu harga mati, ya. Jadi jangan main-main dengan integritas ya. Kalau Bapak Ibu mendengar kasus yang di luar sana, itu adalah oknum ya, oknum yang memang ingin, mengeruk keuntungan dari, apa, masyarakat sekitar dan itu tidak ada di KPPN Dukcapil. Akhir kata, sekali lagi terima kasih, selamat berinteraksi dan berdiskusi ya. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berdiskusi. Silakan Mas Andri bisa dilanjutkan. Baik Bu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, seiring dengan, selesainya pembacaan keynote speech tadi, maka acara rapat kita pada pagi hari ini kita mulai secara resmi. Izin Bapak dan Ibu, kami akan menyampaikan, pemaparan terlebih dahulu. Yang pertama terkait dengan perkembangan penyaluran dana desa, kemudian pada kesempatan berikutnya akan kami lanjutkan dengan, perkembangan penyaluran Dakbisik, baik itu untuk Kabupaten Pasaman maupun Kabupaten Pasaman Barat.
Oke, mohon izin, Bapak dan Ibu, apakah slide-nya sudah bisa terlihat Bapak Ibu? Izin Pak, sudah Pak. Oke, baik. Kita mulai ya Bapak Ibu. Pertama-tama kami akan membahas terkait dengan, penyaluran dana desa terlebih dahulu. Jadi kami KPPN Lubuk Sikaping, memiliki 2 wilayah kerja, yaitu, bermitra dengan Pemda Kabupaten Pasaman dan Pemda Kabupaten, Pasaman Barat. Untuk, jumlah desa yang ada di Kabupaten Pasaman itu sebanyak 37 desa, sedangkan, jumlah desa atau nagari yang ada di Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 19 desa. Nah, nanti akan kami coba tayangkan, persentase ya penyaluran, dana desa yang sudah kami lakukan kepada masing-masing desa atau nagari. Ini biasa Bapak Ibu, overview terkait dengan penyaluran dana desa bahwa informasi yang perlu kami sampaikan pada tahun 2023 ini jadi ada, misi ya untuk BLT Desa harus disediakan ya, dialokasikan paling sedikit 10% dan paling banyak 25% dari anggaran dana desa. Kemudian ini kami mengucapkan terima kasih juga terkait dengan perekaman KPM ya, KPM BLT Desa, baik itu di wilayah Kabupaten Pasaman maupun Kabupaten Pasaman Barat. Alhamdulillah sudah dapat kita selesaikan, sebelum tanggal 12 Mei 2023. Karena apa Bapak Ibu, ini dampaknya sangat luas apabila, kita tidak melakukan perekaman jumlah KPM ya, keluarga penerima manfaat yang akan mendapatkan, alokasi ya, alokasi BLT Desa. Nah, ini tentunya akan, menambah, permasalahan baru ya, karena pada tahun 2023 ini, pemerintah pusat menaruh perhatian, terkait dengan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Nah, salah satu salah satu misi yang digunakan untuk, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim tersebut adalah melalui, penyaluran, BLT Desa ya yang untuk disalurkan kepada masyarakat-masyarakat yang terdampak. Kemudian Bapak Ibu untuk penyaluran BLT Desa masih sama, jadi, per bulannya, per orangnya dialokasikan sebesar 300.000. Ini akan dikalikan selama 12 bulan ya, dari Januari sampai dengan bulan Desember nanti, kemudian dikali dengan jumlah keluarga penerima manfaat di masing-masing desa atau masing-masing nagari. Nah, kemudian itu terkait dengan, BLT Desa. Sekarang kita akan, menginjak, pada materi, penyaluran dana desa. Jadi ada 2 kategori Bapak Ibu, ada yang berstatus, desa reguler, ada yang berstatus desa mandiri Bapak Ibu. Nah, untuk penyaluran dana desa yang berstatus desa reguler ini disalurkan, mengikuti 3 tahapan. Kemudian untuk desa mandiri, penyaluran dananya, disalurkan secara 2 tahapan Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, jadi untuk penyaluran dana desa yang reguler ini, kita akan, mengacu kepada 3 tahapan ya. Tahap pertama disalurkan sebesar 40%, tahap kedua sebesar 40% juga, kemudian tahap ketiga sisanya adalah 20%. Nah, untuk tahap pertama, alhamdulillah Bapak Ibu, baik itu desa-desa atau nagari yang ada di wilayah Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat sudah berhasil ya, sudah berhasil, memintakan penyaluran, dana desa
yang tahap 1. Kemudian untuk persyaratannya misalnya terkait dengan, peraturan desa mengenai APB desa, surat kuasa, kemudian surat pengantar dan, eee, peraturan wali nagari ya, kepala desa terkait jumlah keluarga penerima manfaat juga sudah kita verifikasi dan sudah menjadi syarat untuk penyaluran dana desa tahap 1. Nah, sekarang Bapak Ibu kita akan fokus terkait dengan, syarat-syarat untuk penyaluran dana desa yang tahap 2. Jadi di tahap 2 ini, membutuhkan, progres ya, realisasi atau capaian yang sudah, disumbangkan oleh penggunaan, dana desa pada tahap 1. Jadi syaratnya antara lain adalah akan diminta yang pertama laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ya, capaian output tahun anggaran 2022. Ini adalah laporan pada tahun lalu. Jadi ini silakan dicetak saja posisi laporan realisasi, yang terupdate untuk posisi tahun 2022. Nah, sedangkan yang kedua adalah laporan realisasi, penyerapan dana ya dan BLT. Penyerapan dananya minimal sudah mencapai 50%, sudah mencapai 50%, kemudian, untuk capaian output-nya minimal 35%. Kemudian juga disertai dengan, penandaan atau tagging, desa-desa mana saja yang akan dimintakan, penyaluran dananya. Ini untuk dana desa reguler. Kemudian kita akan, beralih ke penyaluran dana desa yang berstatus desa mandiri. Untuk desa mandiri Bapak dan Ibu, ini hanya disalurkan, melalui 2 tahapan ya, 2 tahapan. Tahap yang pertama itu sebesar, 60%, kemudian tahap yang kedua sebesar 40%. Nah, jadi untuk tahap pertama sudah kita lalui semua, jadi tidak ada masalah. Sekarang kita akan fokus kepada, penyaluran ya, penyaluran tahap 2 yang 40% ini. Nah, bedanya apa dengan, penyaluran dana desa yang berstatus, desa reguler tadi Bapak Ibu? Untuk penyaluran dana desa yang berstatus desa mandiri ini, ada salah satu syarat Bapak Ibu, yaitu laporan konvergensi ya, laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa, yang dibuat oleh masing-masing desa ya pada tahun 2022 yang lalu. Mudah-mudahan ini sudah disiapkan oleh masing-masing desa ya, masing-masing desa yang memiliki status, desa mandiri. Jadi mereka untuk meminta penyaluran dana desa mandiri yang tahap 2 atau tahap terakhir harus, menyiapkan persyaratan laporan konvergensi ya, pencegahan stunting, pada tahun 2022 yang lalu. Ini dicetak dari aplikasi Omspan juga, silakan diinformasikan kepada masing-masing, wali nagari atau kepala desanya. Kemudian kita akan berlanjut terkait dengan penyaluran BLT Desa, Bapak dan Ibu. Nah, BLT Desa ini menjadi, perhatian kami Bapak Ibu, karena ini digunakan, sebagai, alat ataupun media untuk, percepatan ya penghapusan kemiskinan ekstrim sebagaimana prioritas dari pemerintah dan prioritas nasional. Nah, Bapak Ibu ketahui pada hari ini, pada bulan ini adalah bulan ke-6 ya, bulan Juni 2023. Nah, kita bersama ya, kita semua seharusnya sudah idealnya sudah dapat, merealisasikan, BLT Desa, sampai dengan bulan ke-6 ya. Mekanisme penyalurannya kami salurkan, secara 3 bulanan, secara, 3 bulan. Untuk yang tahap 1 periode Januari, Februari, dan Maret sudah kami salurkan.
Sekarang kita akan fokus untuk menyalurkan, BLT desa yang triwulan kedua, Bapak Ibu. Triwulan kedua ini digunakan untuk, BLT bulan, April, Mei, dan Juni. Nah, nanti kita cek detailnya. Kenapa ini menjadi penting? Karena ini langsung diserahkan kepada masyarakat yang terdampak. Harapannya adalah untuk mengurangi, kantong kemiskinan dan juga menambah, daya beli masyarakat ya, terkait dengan, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim yang sedang di apa ya, dikawal oleh pemerintah pusat. Kalau ini nanti terkait dengan alokasi apa, sisa ya Bu, sisa alokasi BLT desa yang, tidak digunakan nanti akan disalurkan pada tahap berikutnya Bapak Ibu, ini tidak usah khawatir, yang penting, Bapak dan Ibu sudah melakukan perekaman KPM, BLT desa, kemudian dana desa tahap satu sudah salur, kemudian BLT desa yang triwulan satu juga sudah salur. Nah, baik Bapak Ibu, kita coba, beralih kepada data detail ya, masing-masing nagari di Pasaman lebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan bisa terlihat. Nah, berdasarkan, pemantauan kami Bapak Ibu untuk nagari yang ada di Kabupaten Pasaman yang terdiri dari 37 nagari ya, ini masih menyisakan, PR Bapak Ibu. Jadi masih terdapat 4 nagari lagi yang belum, mengajukan permintaan, BLT desa. Jadi antara lain adalah, Nagari Durian Tinggi, kemudian Nagari Panti, kemudian Panti Timur, dan terakhir Nagari Sundata. Nah, 4 nagari ini, sampai dengan saat ini belum mengajukan permintaan, penyaluran, BLT desa ya kepada kami KPPN. Nanti kami minta tanggapannya, di mana sih kendalanya. Karena kami khawatir Bapak Ibu, ini sudah bulan Juni, seharusnya, seluruh nagari ya, sudah bisa merasakan manfaat dari penyaluran BLT desa, karena ini langsung disalurkan kepada masyarakat yang terdampak. Tujuan untuk penghapusan kemiskinan ekstrim tadi. Nah, ini kenapa kami, angkat diskusi ini, karena menurut kami, penyaluran permintaan salur BLT desa ini lebih mudah Bapak Ibu persyaratannya. Jadi masing-masing wali nagari dan, mitra kerjanya yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat hanya, berkewajiban untuk, melaporkan ya, melaporkan realisasi pembayaran BLT desa yang sudah diterima dari, dari kas negara, yang ada di kas nagari untuk disalurkan kepada masyarakat. Nah, realisasi pembayaran itu yang kami mohon bantuan, mudah-mudahan teman-teman, wali nagari sudah melakukan akselerasi percepatan, pembayaran. Artinya BLT itu sudah disalurkan kepada masyarakat yang terdampak. Nah, apabila itu sudah disalurkan, tahapan berikutnya adalah silakan di-input kembali realisasi pembayaran BLT-nya agar itu bisa menjadi syarat untuk permintaan salur yang BLT triwulan kedua, Bapak Ibu. Nah, kemudian kami himbau kembali juga di Kabupaten Pasaman ya. Kabupaten Pasaman ini ada desa-desa yang berstatus desa mandiri ya. Desa mandiri ini akan mengikuti, penyaluran dana desa hanya melalui 2 tahapan. Jadi seperti yang kita bahas tadi di awal, salah satu syarat ya untuk meminta penyaluran dana desa tahap 2 desa mandiri itu adalah mohon mempersiapkan laporan konvergensi ya, pencegahan stunting tingkat desa untuk tahun 2022 atau tahun lalu. Nah, ini silakan apabila ingin meminta, penyaluran dana desa tahap 2 untuk desa yang berstatus desa mandiri,
harus melengkapi laporan konvergensi pencegahan stunting. Baik, berikutnya Bapak Ibu. Nah, ini contoh laporannya, ini silakan dibuat oleh masing-masing wali nagari ya, kepala desa. Artinya ini tidak perlu menunggu sampai pada saat desa atau nagari yang bersangkutan mengajukan permintaan dana desa tahap 2 yang mandiri atau tahap 3. Ini sudah bisa dilakukan saat ini juga, sambil Bapak dan Ibu berkonsentrasi untuk mengingatkan wali nagarinya yang memiliki desa-desa berstatus desa mandiri. Nanti pada saat permintaan penyaluran dananya tidak terhambat lagi karena kekurangan dokumen persyaratan ini. Kemudian kita beralih ke Pemda Pasaman Barat ya. Berdasarkan monitoring yang kami dapatkan dari aplikasi Omspan, di Pasaman Barat terdapat 19 desa atau 19 nagari ya. Kemudian masih terdapat 11 nagari yang belum mengajukan permintaan salur BLT Desa ya, BLT Desa Triwulan 2. Nah, ini tadi yang menjadi perhatian kami juga, sekiranya ini dapat dibantu oleh wali nagari dan teman-teman di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat ya. BLT Desa ini kan langsung menyentuh hajat hidup orang banyak ya, dan juga sebagai sarana untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Mudah-mudahan kami bisa dibantu untuk realisasi aturannya. Kemudian dari 19 nagari tersebut masih terdapat ini juga ya, dana desa tahap 2 yang belum salur sebanyak 19 nagari. Jadi belum ada nagari-nagari di Pasaman Barat yang memintakan penyaluran dana desa tahap 2. Ini nanti kita coba diskusi, kita gali bersama di mana kendalanya. Mudah-mudahan dengan informasi yang Bapak dan Ibu sampaikan bisa membuka wawasan kami dan bisa kita carikan solusinya secara bersama-sama. Nah, mohon izin Bapak dan Ibu, jadi ini sebenarnya kami dirapot juga oleh Kementerian Keuangan Bapak Ibu, kami diberikan amanah ya untuk semester 1 ini, tepatnya nanti di tanggal 26 Juni 2023, kami sudah harus berkewajiban untuk selesai menyalurkan dana desa di masing-masing kabupaten. Pasaman dan Pasaman Barat itu lebih kurang minimal 45%. Nah tadi alhamdulillah Kabupaten Pasaman sudah melewati angka 45%, tetapi untuk Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan catatan kami masih di angka 39%. Nah, ini kami tawarkan solusi saja Bapak dan Ibu, eee, ini dengan catatan ya, dengan prasyarat dan kondisi memang kita harus sudah menyalurkan semua BLT Desa yang triwulan kedua ya, BLT Desa yang triwulan kedua tahun 2023 untuk mendongkrak realisasi ataupun penyaluran dana desa agar bisa mencapai minimal 45%. Nah, kemudian juga apabila seluruh BLT Desa Triwulan 2 itu sudah salur, ini secara persentase masih kurang, kita juga butuh tambahan lagi dari penyaluran dana desa yang tahap 2 ya, dana desa tahap 2. Ini angka di simulasi ini kami pilih 3 desa saja, nanti Bapak dan Ibu bisa memilih desa-desa mana atau nagari mana yang sudah siap untuk disalurkan dana desa tahap 2-nya. Nah, kalau kami lakukan simulasi ini berdasarkan hitung-hitungan di atas kertas saja Bapak Ibu, tentu kami
memahami ada kendala atau dinamika di lapangan yang mudah-mudahan dapat kita dengarkan bersama-sama nanti dari teman-teman Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari ya. Nah, jadi memang membutuhkan 3 nagari lagi untuk penyaluran dana desa tahap 2 ya, agar, realisasi 45% itu dapat, terlewati atau terlampaui, dapat kita capai bersama. Nah, ini Bapak Ibu, mungkin ini yang, selalu kami ingatkan, Bapak dan Ibu harus, senantiasa, berkomunikasi ya dengan seluruh wali nagari, kepala desa, mengingatkan kembali bahwa, dana desa yang dikelola itu tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat desa. Jadi jangan sampai hanya karena kendala administrasi terhambat semua dan, menghalangi, substansi dari, penyaluran dana desa tersebut yang digunakan untuk, meningkatkan daya beli masyarakat dan juga mempercepat ya, penghapusan kemiskinan ekstrim, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, untuk dana desa hanya sampai di situ, kemudian akan kami lanjutkan terkait dengan, Dakpisik Bapak Ibu. Nah, untuk Dakpisik sendiri kami mohon bantuannya nanti mudah-mudahan teman-teman dari Badan Keuangan Daerah, BPKD, dan juga teman-teman inspektorat ya. Ini yang memang partnernya, tandemnya, bisa memberikan wawasan kepada kami, di mana sih, letak, kendalanya kenapa sampai dengan saat ini untuk, permintaan salur Dakpisik dari masing-masing Pemda ada yang belum disampaikan kepada kami. Izin Bapak Ibu kita share materi Dakpisik terlebih dahulu. Baik, Bapak dan Ibu, mudah-mudahan, slide, Dakpisiknya sudah tayang ya Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu lihat di layar. Oke, kita mulai saja. Yang pertama kami ingin overview dulu terkait dengan, realisasi Dakpisik yang ada di Kabupaten, Pasaman Bapak Ibu ya. Ini adalah Dakpisik yang ada di Kabupaten Pasaman pada tahun 2023. Jadi Pasaman itu mendapat, alokasi pagu Dakpisik sebesar 109.689.147.000. Ini terbagi menjadi, ke dalam 12 subbidang ya, ke dalam 12 subbidang. Nah, kemudian berdasarkan data yang kami peroleh, data realisasi penyaluran, dana Dakpisik yang sudah kami salurkan ke, RKUD ya, RKUD Kabupaten Pasaman sudah, menyumbangkan, persentase sudah menyumbangkan dana sebesar, 19.248.628.440 rupiah. Ini kalau kita, persentasekan, sudah mencapai 17,55%. Kemudian kita beralih ke overview terkait dengan Dakpisik yang ada di Kabupaten Pasaman Barat, Bapak Ibu. Untuk Pasaman Barat sendiri, pagu Dakpisik tahun 2023 adalah sebesar 34.883.925.000. Ini terbagi ke dalam 7 subbidang ya, 7 subbidang Dakpisik. Nah ini, sampai dengan hari ini, mohon maaf Bapak Ibu, belum ada, penyaluran ya, belum ada permintaan penyaluran Dakpisik yang disampaikan kepada kami. Nanti kami coba bangun diskusi
kendalanya di mana, apakah ada kendala di masing-masing OPD ya, dinas yang mengampu kegiatan Dakpisik tersebut. Ini memang secara, pagu apabila kita bandingkan dengan pagu Dakpisik tahun 2022 yang lalu memang untuk Kabupaten Pasaman Barat mengalami, penurunan pagu yang cukup signifikan sehingga berdampak mungkin, adanya penyesuaian beberapa sub bidang yang hanya mampu dibiayai oleh, Dakpisik tahun 2023. Nah ini Bapak Ibu, jadi pada, eee prinsipnya Bapak Ibu, Dakbisik itu terdapat, 3 jenis Bapak Ibu. Yang pertama adalah, Dakbisik, sekaligus. Ini sekaligus ada yang pagunya, di bawah atau sampai dengan 1 miliar, kemudian ada juga yang sekaligus, namun memiliki syarat harus mendapatkan rekomendasi dari KL teknis, ini sekaligus. Kemudian jenis yang kedua adalah jenis, Dakpisik yang penyalurannya bertahap. Ini disalurkan melalui 3 tahapan, tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Kemudian ada Dakpisik yang kita kenal istilahnya Dakpisik campuran ya. Ada yang bertahapnya, ada juga yang sekaligus rekomendasinya. Tadi di tabel yang sudah kami bagikan tadi, Bapak Ibu bisa lihat di situ ada yang bertahap terdapat alokasi dana, kemudian yang rekomendasi KL ada dana juga berarti itu adalah Dakpisik yang campuran Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, untuk, penyaluran Dakpisik yang tahap 1 Bapak Ibu, jadi paling lambat ya, ini kami terima dokumen persyaratannya itu di tanggal 21 Juli Bapak Ibu. Sudah tidak lama lagi, ini sudah tanggal 15 Juni, sementara masih menyisakan 1 bulan lagi untuk mencapai tanggal 21 Juli. Nah mudah-mudahan teman-teman di Pemda Kabupaten Pasaman Barat ya sudah melakukan rapat-rapat yang intens melibatkan OPD dan juga menggandeng, Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat ya untuk mereview dokumen-dokumen syarat ya yang menjadi, kewajiban untuk penyaluran Dakpisik tahun 2023. Ini terkait penyaluran Dakpisik yang bertahap Bapak Ibu, nanti kita fokus terlebih dahulu untuk yang tahap satunya ya. Jadi dibutuhkan laporan relasi penyerapan dana dan capaian output ya, Dakpisik tahun 2022 yang lalu. Jadi ini, dibutuhkan kembali. Kemudian dibutuhkan juga laporan hasil review APIP ya, Inspektorat Kabupaten, terhadap semua bidang atau subbidang Dakpisik pada tahun 2022 yang lalu. Kemudian adanya RK, rencana kegiatan yang telah disetujui oleh KL Teknis, kemudian daftar, kontrak kegiatan, dan juga laporan sisa Dakpisik ya, laporan sisa Dakpisik, mulai dari tahun, 2022 kalau ada sisa sampai dengan, 2021 ke bawah ya, silakan ditampilkan saja, ini dicetak melalui aplikasi Omspan. Nah kemudian Bapak Ibu, untuk jenis Dakpisik yang sekaligus, berdasarkan rekomendasi dari KL Teknis Bapak Ibu, ini mempersyaratkan, BAST ya. Jadi penyalurannya itu harus didukung oleh BAST, memang paling lambat, BAST itu akan diterima pada tanggal 15 Desember. Namun tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu terhadap rentang waktu ya dari mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2023, mana-mana saja BAST yang sudah selesai, silakan, dimintakan, penyalurannya untuk Dakpisik, sekaligus rekomendasi ini. Jadi ini silakan direkam, di-input BAST-nya,
direview APIP, kemudian nanti disetujui oleh BPKD. Nah, ini menjadi syarat untuk penyaluran dak fisik yang rekomendasi KL teknis. Jadi jangan sampai menunggu tanggal 15 Desember ya, ini paling lambat Bapak Ibu, paling lambat. Artinya paling cepat manakala sudah ada kegiatan fisik yang sudah selesai, dibuktikan dengan, BAST-nya, silakan direkam saja, di-input. Jadi ini bisa disalurkan, beberapa batch atau beberapa kali ya, beberapa tahapan. Ini untuk yang, rekomendasi KL teknis. Kemudian yang berikutnya, yang satu lagi adalah dak fisik sekaligus dengan pagu sampai dengan 1 miliar, artinya bisa di bawah 1 miliar atau maksimal paling banyak 1 miliar Bapak Ibu. Nah, ini, membutuhkan, daftar kontrak ya, daftar kontrak yang sudah direkam di aplikasi Omspan, kemudian persyaratannya paling lambat 21 Juli Bapak Ibu. Jadi paling lambat silakan Bapak dan Ibu rekam, kontrak-kontrak mana saja yang akan dibiayai melalui dak fisik. Mudah-mudahan tidak perlu menunggu 21 Juli, data kontrak tersebut sudah final ya, sudah paling mutakhir. Karena ini akan menjadi prasyarat untuk, tagging batch penyaluran, dak fisik sekaligus yang pagunya di bawah 1 miliar atau sampai dengan 1 miliar Bapak Ibu. Persyaratannya sama Bapak Ibu, yang pertama laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output, dak fisik tahun 2022 yang lalu ya. Ini laporannya tahunan ya Bapak Ibu ya, bukan parsial, bukan per sub bidang, tetapi seluruh bidang atau sub bidang yang mendapat alokasi dak fisik tahun 2022 dicetak dalam satu dokumen. Kemudian diminta juga laporan hasil review LHR dari inspektorat, ini untuk, semua dak fisik tahun 2022, kemudian rencana kegiatan, laporan sisa dak fisik tadi sama, ini juga menjadi prasyarat untuk penyaluran dak fisik yang bertahap. Kemudian yang penting adalah daftar kontrak kegiatan yang sudah disetujui oleh inspektorat dan sudah disetujui oleh, Pemda. Nah ini Bapak Ibu, jadi kita masih membutuhkan, dokumen-dokumen syarat ya yang di tahun 2022 yang lalu untuk kita mintakan kembali penyaluran dana di tahun 2023. Jadi, laporan LRPD itu laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output ya. Ini bisa dicetak dari aplikasi Omspan tahun 2022 secara akumulasi ya Bapak Ibu ya, bukan secara parsial untuk seluruh bidang atau sub bidang dak fisik yang mendapat pembiayaan atau pendanaan. Kemudian LHR APIP-nya juga dicetak untuk seluruh bidang atau sub bidang ya. Ini juga diakses melalui aplikasi Omspan tahun 2022. Ini daftar kontrak kegiatan Bapak Ibu, nanti minimal, daftar kontrak kegiatan itu berisikan satu data kontrak fisik ya, untuk penyaluran tahap 1 atau batch 1 ya. Jadi silakan Bapak Ibu, dicek kembali data-data kontrak yang sudah direkam di aplikasi Omspan. Nah, kemudian yang perlu digarisbawahi Bapak Ibu, di sini kan ada yang namanya kolom, bertahap ya. Kalau kolom bertahap ini jadi penyalurannya, mengikuti 3 tahapan, kemudian ada yang di bawah 1 miliar. Nah, ini yang, tagging penyalurannya berdasarkan, daftar kontrak yang sudah direkam di aplikasi Omspan. Kemudian ada satu lagi kolom yang di sebelahnya, berisikan kolom rekomendasi. Ini rekomendasi ini maksudnya rekomendasi dari KL teknis. Nah, dak fisik rekomendasi ini disalurkan, syaratnya adalah melampirkan BAST. Nah, kalau Bapak dan Ibu ketahui,
BAST itu biasanya kan didapatkan di akhir ya, setelah suatu kegiatan, suatu proyek, atau suatu pelaksanaan kegiatan fisik sudah selesai dilaksanakan, kemudian dituangkan dalam BAST untuk dimintakan pembayaran ke KPPN. Nah, berarti ini untuk yang rekomendasi yang mempersyaratkan BAST ini silakan diteliti kembali mana-mana saja, kegiatan dak fisik yang sudah bisa dibuatkan BAST-nya. Artinya sudah ada progres, fisiknya ya, capaian fisiknya. Paling itu saja Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Selanjutnya kami membuka, ruang diskusi Bapak Ibu terkait dengan kendala-kendala apa saja yang dialami oleh teman-teman di Pemda Kabupaten Pasaman maupun Pemda Kabupaten, Pasaman Barat. Baik, yang pertama, kita bahas terlebih dahulu ya terkait dengan, dana desa ya. Tadi karena kita membahas dana desa, jadi kami mohon bantuannya, teman-teman dari, eee, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari, kita urut ya dari Kabupaten Pasaman dulu ya. Jadi berdasarkan catatan kami masih menyisakan, 4 nagari ya yang belum, salur BLT Desa Triwulan 2. Barangkali, dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pasaman bisa memberikan tanggapan. Silakan Bapak dan Ibu, di open mic-nya. Bapak dan Ibu dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pasaman, apakah bisa memberikan, tanggapan terkait dengan 4 nagari yang belum mengajukan permintaan salur tersebut? Kami persilakan. Oke, sepertinya, belum terkendala atau mungkin, belum belum terhubung. Kita lanjut ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat. Mohon bantuannya, mudah-mudahan Pak Riko dan tim masih bergabung di forum ini. Kami mohon bantuan, barangkali bisa dibagi, kendala saja terkait dengan, penyaluran dana desa di Kabupaten Pasaman Barat. Kepada Pak Riko kami persilakan. Mohon bantuannya Pak Riko, mungkin, audionya, suaranya kita coba tes lagi. Oke, suaranya mulai masuk. Silakan Pak Riko. Baik Pak Andri, terima kasih Pak Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati Kepala KPPN Lubuk Skaping, Pak Andri, dan seluruh jajaran KPPN Lubuk Skaping. Hari ini kami bersama Pak Kabid, Pak Abdul Ghafur, mengikuti FGD hari ini. Dari paparan yang Pak Andri sampaikan, memang kita di Kabupaten Pasaman Barat, dana desa yang salur ke rekening kas nagari itu masih di angka 39%, Pak. Masih ada 11 nagari yang belum salur ke RKN untuk BLT Triwulan 2. Dapat kami sampaikan Pak Andri, dari yang 11 itu 5 sudah melaporkan ke kita, yang akan segera kita rekam ke aplikasi Omspan untuk selanjutnya diajukan untuk BLT Triwulan 2. Lalu yang 6 nagari, kami optimis Pak Andri bisa salur dalam minggu ini, paling lambat minggu depan, dan insya Allah tentu bisa diajukan untuk BLT Triwulan 2. Dari yang
sudah salur BLT triwulan 2 ke rekening kas nagari, itu ada 2 nagari juga yang sudah menyalurkan ke KPM Pak Andri, yaitu Nagari KJ dan Nagari Kapa. Tadi kami lihat dari paparan, kalau memang BLT triwulan 3 itu hanya bisa disalurkan paling cepat di bulan Juli, maka skenario yang paling memungkinkan bagi kita adalah melakukan percepatan penyaluran tahap 2 reguler bagi 19 ada di Pasaman Barat. Kami sebenarnya di DPMN Pak tengah berjuang untuk mendorong Nagari melakukan percepatan kegiatan bagaimana target kita bersama di Juni ini angka 45% minimal itu bisa dipenuhi Pak Andri. Mungkin kurang lebih demikian Pak Andri, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Riko atas informasinya. Alhamdulillah ya kami mendapat informasi yang sangat berharga. Tadi disampaikan dari 11 nagari yang belum memintakan penyaluran BLT desa, 5 nagari sudah lapor ya, mudah-mudahan sudah lapor ke DPMN, Pak Riko dan teman-teman untuk segera kita persiapkan ya penyaluran BLT Desa Triwulan 2. Kemudian sisanya 6 nagari lagi akan minta waktu sampai dengan minggu depan ya Pak Riko ya, di rentang waktu tanggal 19 sampai 23 ya, 19 sampai 23 Juni. Nah, ini untuk BLT desa. Nah, apabila 11 nagari ini sudah salur BLT desa, memang betul Pak Riko, jadi kita masih kekurangan ya, masih ada jarak untuk mencapai minimal 45% tersebut. Makanya di slide yang terakhir itu, sebelum terakhir, kami sudah sampaikan opsi ya, pilihan saja mau diambil silakan atau mau dimodifikasi opsinya silakan juga. Opsi untuk menambah penyaluran dana desa yang tahap 2-nya. Memang harus dibantu, harus ada penyaluran dana desa tahap 2, Pak. Karena kalau mengandalkan BLT saja, kita tidak akan bisa mencapai angka minimal 45%. Nah, namun demikian apabila BLT-BLT ini mengalami kendala, Bapak Ibu, Pak Riko, sekiranya bisa dibuatkan skenario juga, misalnya kita fokus ke dana desa yang tahap 2. Kenapa kami memilih untuk menyalurkan BLT Desa yang Triwulan 2, karena menurut hemat kami itu lebih mudah dan lebih ringan syaratnya, Bapak Ibu. Jadi teman-teman di wali nagari, kepala desa, cukup merekam saja realisasi penyaluran pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat. Itu saja yang direkam di Omspan, kemudian silakan dimintakan kembali BLT Desa yang triwulan keduanya. Jadi tidak perlu syarat yang lebih rumit ya. Apabila kita bandingkan dengan syarat penyaluran dana desa yang tahap 2 itu mempersyaratkan laporan realisasi dan capaian output. Nah, ini yang mungkin ada kendala tersendiri dari masing-masing wali nagari atau pemerintahan nagari. Makanya itu kami pilihkan opsi yang paling mudah ya, sekiranya bisa disepakati ya kita eksekusi dulu saja yang 11 nagari yang belum mengajukan permintaan salur BLT desa. Kemudian yang kedua, kami ucapkan terima kasih juga Pak Riko dan rekan-rekan dari DPMN Pasaman Barat yang sudah mengawal penyaluran dana desa. Semoga ini bisa tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah ya. Karena begini Pak, kalau dana itu menyangkut dengan hajat hidup orang banyak atau disalurkan ke masyarakat, kita antisipasi saja, mudah-mudahan tidak ada gejolak ya dari masyarakat. Misalnya ada masyarakat di suatu nagari yang sudah menerima BLT triwulan kedua, kemudian ada nagari yang satunya lagi yang belum menerima BLT triwulan kedua. Nah, jangan sampai ini menimbulkan kecemburuan sosial,
dan berdampak kepada tidak optimalnya daya beli masyarakat. Jadi ini harus kita kawal, isu ini lebih cermat ya, agak sensitif karena terkait dengan masyarakat desa. Tetapi bukan kami tidak mendukung yang dana desa yang reguler ya, dana desa yang reguler tetap dijalankan, tetapi itu kan, lebih fokus kepada untuk, internalnya, pemerintah nagari ya, jadi lebih mudah dikendalikan. Artinya silakan Bapak dan Ibu koordinasi kembali dengan masing-masing wali nagarinya. Kemudian tadi Pak Riko menyampaikan, optimis ya, kalau Pak Riko sendiri sudah optimis, berarti apalagi kami, harusnya kami lebih optimis lagi. Karena kami kan, menerima dokumen sumber, input, data itu dari teman-teman, DPMN dan BPKD. Nah, itu yang ingin kami dengar sebenarnya, kalau teman-teman di sana optimis, kami lebih optimis lagi, berarti insya Allah bisa. Nah, itu saja Pak dari kami. Nanti kalau ada tambahan silakan ya Pak ya, nanti kita sampaikan kembali sambil kami, Izin Pak Andri. iya silakan silakan. Pak Andri, tadi kan skenarionya dana desa reguler tahap 2. Kalau BLT desa triwulan 3 itu kan paling cepat diajukan Juli Pak Andri, kalau dari paparan Iya, tadi. iya. Apakah memungkinkan khusus untuk Pasaman Barat bisa diajukan kalau seandainya triwulan 2 udah masuk ke rekening nanti salur diajukan oleh nagari karena itu yang paling mudah Pak. Apakah memungkinkan kebijakan itu diambil Pak? Bisa bisa. Jadi Bisa Pak ya? nanti kita coba eksekusi ya, kalau sudah Ya. masuk bulan Juli kan memang sudah ada haknya bagi masyarakat desa ya untuk menerima BLT desa. Bisa Ya. Pak, jadi kita pilih saja mana yang memungkinkan untuk dieksekusi. Ya maksudnya seperti ini Pak Andri, diajukan di bulan Juni ini Pak Andri masuk ke rekening ke RKN, rekening kas nagari dulu di bulan Juni walaupun penyaluran ke Kalau KPM-nya di bulan itu Juli. Kalau untuk di bulan Juni belum bisa, Pak. Maksudnya kalau Baik Pak. permintaannya di bulan Juli, baru akan kami Ya, proses karena, siap. dia kan ada apa ya, ada periode, ada Ya, timeline-nya. Jadi yang, ya, Juli sampai September itu paling cepat dieksekusi di awal Juli ya, di tanggal ya. 1 atau tanggal 2, tanggal 3 Juli lah pas hari kerja. Baik. Tetapi kalau, yang bulan Juli ditarik di bulan Juni kayaknya, belum memungkinkan Pak Riko. Siap Pak, Kami siap. mohon maaf. Paling kita Siap, pakai siap Pak. skenario yang apa, BLT Desa Triwulan 2 saja, yang itu yang kita optimalkan dulu dengan didukung, dana desa tahap 2 ya, bagi Iya, desa-desa iya. yang sudah mempersiapkan syarat-syaratnya. Iya skenarionya Pak, asumsinya seluruh dana desa, BLT desa salur di triwulan 2 seluruh nagari, itu kan masih Iya. belum mencapai angka 45 itu Pak. Iya, betul. Kita lihat, reguler tahap 2. Tapi kalau memang memungkinkan diajukan BLT triwulan 3 di Juni, maka itu kan ada opsi baru Pak untuk, memudahkan kita, menyalurkan, dana desa ke RKN Pak. Tapi kalau memang tidak memungkinkan dari yang, syarat yang sudah ada, tentu kita berupaya di dana desa reguler tahap 2 aja Pak. Baik Pak Andi, terima kasih. Baik, Pak. Oke, siap Pak, siap. Kita catat yang dana desa tahap 2 saja ya Pak ya. Untuk Siap, pemilihan siap. desanya ya silakan Pak, silakan, Ya, ya. sesuai dengan kewenangan dari masing-masing wali nagari. Mana yang sudah siap, itu saja yang langsung kita naikkan Pak, tanpa menunggu, nagari-nagari yang belum siap. Baik, terima kasih Pak Riko atas wawasannya, atas informasinya. Kami beralih ke teman-teman dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pasaman, Bapak Ibu apakah masih terhubung? Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pasaman? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Adit, silakan. Ya, Gimana baik. informasi yang bisa dibagi kepada kami? Baik, terima kasih Pak Andri dan rekan kerja dari KPPN Lubuk Skaping. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih juga kepada mohon maaf tadi ada terkendala koneksi jaringan Pak Andri. Iya, nggak apa-apa. Silakan Pak. Jadi terkait masalah yang BLT desa ada 4 nagari lagi yang belum
Kabupaten Pasaman itu sebelumnya sudah ada pengajuan untuk tahap 2 Pak Andri, tetapi masih belum sampai di dalam bidang untuk permohonan pengajuannya. 2 pengajuan dari Nagari, yaitu Nagari Durian Tinggi dan Nagari Sundata, telah dibuatkan rekomendasinya, sedang dalam proses, telah di keuangan. Dan 2 nagari lagi, Nagari Panti dan Nagari Panti Timur, telah masuk ke dalam register umum di pemberdayaan masyarakat, Pak Andri. Dan selanjutnya kalau untuk yang dana desa, terkendalanya yaitu yang dana desa tahap 2 yang reguler, itu terkendalanya masih ada kekurangan dari realisasi dan outputnya belum tercapai Pak Andri. 35% dan 50% yang realisasi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dan terima kasih atas waktunya. Sekian Pak Andri. Baik, terima kasih Pak Adit dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pasaman. Tadi disampaikan untuk Nagari Durian Tinggi dan Sundata ini sudah dalam proses ya diajukan ke teman-teman di Bakuda ya, Bakuda Pasaman ya. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama ya, dalam minggu ini bisa kita proses ya, kita realisasikan penyaluran BLT desanya. Kemudian yang 2 lagi terkait dengan Nagari Panti dan Panti Timur ini baru diterima permohonannya oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat ya Pak ya? Ya, Pak. Oke, baik Pak. Kami mohon bantuan Pak Adit dan seluruh tim di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pasaman ya. Mudah-mudahan dalam minggu ini atau paling lambat di minggu ketiga lah sebelum tanggal 26 itu sudah bisa merealisasikan seluruh BLT yang triwulan 2 Pak. Artinya BLT di triwulan 2 itu sudah harus kita kunci, sudah harus salur di bulan Juni ini. Jangan ada yang bersisa lagi, jangan ada yang belum mendapatkan penyaluran. Syukur-syukur ada tambahan dari penyaluran dana desa yang tahap 2. Memang mohon izin Pak Andri sebentar. Iya. Yang dana desanya juga ada yang pengajuan baru kemarin. Ada 4 nagari yang telah mencapai realisasinya Pak Andri. Sudah ada pengajuannya juga itu Pak Andri, yaitu Nagari Ayamanggih, Bahagia Padang Gelugur, Languang dan Sundata juga Pak Andri. Oke, baik Pak. Untuk yang 4 nagari yang untuk kita persiapkan penyaluran tahap 2-nya, mudah-mudahan ini bisa dieksekusi secara linear Pak ya. Artinya yang BLT desa tetap jalan, yang dana desa yang reguler tetap jalan juga Pak ya. Artinya kita secara simultan saja kita kawal bersama, mudah-mudahan di minggu ketiga ya, di periode 19 sampai 23 Juni ini sudah bisa kita salurkan, realisasikan kepada pemerintah nagari dan juga kepada masyarakat nagari berkenaan. Ada tambahan lagi Pak Adit? Ini mohon maaf Pak Andri, Kabit Pak Firdaus sama Ibu Cacanya lagi ada dinas ke Simpang. Nah, saya mewakili kepenuhan. Baik Pak Andri ya. Tidak apa-apa Pak, tidak masalah ya. Jadi kami menghormati juga kesibukan dan aktivitas rekan-rekan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pasaman. Enggak apa-apa Pak, yang penting ada perwakilan dan sudah diwakili oleh Pak Adit. Baik, terima kasih Pak Adit atas informasinya. Bapak Ibu, sekarang kita akan membahas terkait dengan Dakfisik ya, terkait dengan Dakfisik. Kita coba berikan waktu dulu dari teman-teman Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman. Barangkali ada yang bergabung dalam forum kita ini. Teman-teman dari Badan Keuangan Daerah, Bakuda Kabupaten Pasaman, silakan Bapak dan Ibu di open mic-nya. Ya, silakan Ibu, barangkali bisa memberikan informasi kepada kami.
di unmute dulu Bu, mungkin mikrofonnya silakan Bu. Ya, termasuk suara ya Pak. Oke, silakan. Sudah masuk Bu, sudah terdengar. Silakan Ibu. Izin Pak, saya Indri, kebetulan Pak Irwanto juga lagi dinas gitu ya. Jadi diwakilkan kepada saya. Ada beberapa informasi yang disampaikan terkait dak fisik ini. Untuk DAK bidang pendidikan, baik itu PAUD, SD maupun SMP, kenapa masih rendah realisasinya itu karena prosesnya masih tahap perencanaan, Pak. Jadi karena masih tahap perencanaan, kemudian diperkirakan akhir Juni terakhir kontraknya gitu. Jadi masih tahap perencanaan. Kemudian DAK yang penyelesaian sekaligus rekomendasi, sebagian kontrak telah diinput di OMSPAN. Dan ada beberapa subbidang masih menunggu proses kontrak atau pesanan. Nah, jadi itu kira-kira yang menyebabkan realisasi dak fisiknya masih kecil. Itu Pak. Oke, baik Bu Indri, terima kasih atas informasinya. Yang pertama kami tanggapi dulu ya terkait dengan subbidang pendidikan ya. Bidang pendidikan, subbidang PAUD, SD dan SMP ini masih dalam proses perencanaan ya. Kami berharap mudah-mudahan ini segera bisa dieksekusi ya, karena yang bidang pendidikan ini ada juga yang bertahapnya ya, yang membutuhkan waktu, syarat atau batas waktunya di tanggal 21 Juli nanti. Jadi silakan teman-teman di Dinas Pendidikan pengampu dak fisik ini mulai berhitung ya. Kalau 21 Juli masih belum clear juga kontraknya, kemudian tahap perencanaannya, kemungkinan terburuknya adalah kontrak-kontrak yang sudah dibuat, yang sudah dibikin oleh Dinas Pendidikan, pembiayaannya akan menjadi beban APBD apabila melewati tanggal 21 Juli dan tidak disampaikan kepada kami. Nah, namun demikian kami masih menginginkan kegiatan pada Dinas Pendidikan, subbidang PAUD, SD dan SMP ini tetap dibiayai dari dak fisik APBN, Bu. Makanya kami dorong agar melakukan percepatan kontrak ya, kemudian proses perencanaannya. Kemudian yang kedua terkait dengan yang untuk yang rekomendasi Bu, ini sebenarnya masih bisa dipenuhi sampai dengan tanggal 15 Desember ya yang rekomendasi KL, itu ada 500 juta di subbidang SD. Nah, jadi mungkin untuk waktu singkat ke depan yang 21 Juli ini, bagaimana kita berfokus kepada dak fisik bidang pendidikan yang bertahap dulu, yang angkanya besar-besar, kemudian ada dak fisik yang PAUD yang di bawah 1 miliar ini. Mudah-mudahan ini bisa selesai di akhir Juni dan di menjelang 21 Juli nanti bisa dimintakan penyaluran dak fisiknya. Kemudian yang kedua, kami mencatat juga ada kegiatan dak fisik yang rekomendasi ya yang jumlahnya sangat besar, yaitu kesehatan dan KB untuk subbidang penguatan sistem kesehatan. Ini angkanya kan 22 miliar lebih ya. Nah, ini masih ada waktu, Bu. Jadi silakan pilah-pilah kembali, diteliti kembali mana-mana BAST yang sudah selesai mulai dari sekarang sampai dengan nanti menjelang tanggal 15 Desember. Kemudian yang terakhir untuk dak fisik yang bertahap ya, rata-rata sebagian sudah salur ya, hanya mungkin kami sudah salur 17,55% untuk Pasaman. Paling yang belum salur itu yang bertahap itu untuk yang irigasi ya Bu ya, barangkali ada informasi nggak terkait dengan dak fisik irigasi ini? Karena ini kan bertahap juga, kalau ini sudah salur mungkin bisa menambah prestasi capaian realisasi di Kabupaten Pasaman.
Ya, kalau irigasi mungkin nanti kita cek lagi ya Pak ya. Mungkin Baik, bisa Bu. diinformasikan. Kemudian Baik, baik. ada pertanyaan di Pak Irwanto, Pak. Iya, silakan Ibu. Apa yang bisa Ya, kita diskusikan? khusus untuk kontrak sekaligus rekomendasi, apa Iya. bisa upload kontrak pada Omspan-nya setelah tanggal 21 Juli gitu Pak? Ada yang mau di adendum ya Bu ya? Iya Pak? Kontraknya ada yang mau di adendum ya? Iya. Kalau setelah 21 Juli itu kayaknya tidak memungkinkan, Bu. Jadi, adendum kontrak itu paling lambat itu 21 Juli, Bu, sudah harus diketuk dan harus dieksekusi oleh teman-teman di, di APIP, di inspektorat dan juga disetujui oleh, Badan Keuangan Daerah, Bu. Kayaknya kalau di aturan di peraturan Menteri Keuangan masih di strict tetap di tanggal 21 Juli, Bu. Tidak bisa setelah tanggal 21 Juli untuk, perubahan atau adendum kontrak, Bu. Untuk upload-nya aja nggak bisa juga berarti ya Pak ya? Untuk upload data kontraknya? Paling lambat itu 21, Bu. 21 itu harus ngupload data, kontraknya. Mudah-mudahan kontrak yang diupload itu adalah kontrak final ya, Bu, ya, bukan kontrak yang belum dimutakhirkan. Tanggal 21 itu, Bu. Iya Itu Pak. untuk update kontraknya, kemudian apabila akan melakukan adendum, batas adendum kontrak itu sudah harus dieksekusi sebelum tanggal 21 Juli atau paling lambat tanggal 21 Juli itu sudah disetujui oleh inspektorat dan juga disetujui oleh Pemda, dalam hal ini oleh Badan Keuangan Daerah, Bu. Oke, paling itu saja, Bu. Masih ada lagi yang mau disampaikan? Ya cukup Pak. Oke, siap. Terima kasih, Bu. Sampaikan salam kami kepada Pak Erwanto dan rekan-rekan di Badan Keuangan Daerah. Baik, terima kasih Bu Indri yang sudah memberikan informasi kepada kami. Jadi kita coba kawal sama-sama nanti ya. Kita akan koordinasi lebih intens lagi untuk mengawal Dakpisik yang bidang pendidikan ini. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya kami beralih ke teman-teman dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah BPKD Pasaman Barat untuk menyampaikan informasi terkait dengan Dakpisik kepada Pak Asri atau Pak Simar. Kami persilakan waktunya, Pak. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permintaan maaf kami dari BPKD Pasaman Barat karena jaringannya agak lelet Pak. Sulit untuk Oke, koneksi. nggak apa-apa Pak. Silakan Pak. Permohon maaf dari Bapak Kepala BPKD sama Ibu Kabid, kami yang mewakilkan untuk memberikan informasi penyaluran Dakpisik tahun 2023 Pak. Yang pertama, kami telah melaksanakan rapat evaluasi pada tanggal 12 Juni, Senin kemarin, di mana Pasaman Barat pada saat ini mendapat pagu anggaran Dakpisik sekitar 34 miliar 883 juta 925 ribu rupiah. Di mana terdapat 4 bidang dan 7 sub bidang kegiatan. Di mana pendidikan kita dapat 3 sub bidang. Yang pertama SMP dengan total kegiatan 6 paket dengan pagu dana 1,6, 1 paket sudah dilakukan pencairan uang muka, 2 paket sudah ada pemenang tender dan akan dilanjutkan dalam proses kontrak. Pada bidang SMP terdapat 4 tender dan 2 PL dan akhir Juni ini sudah
siap dilelang, Pak. Kemudian sub bidang PAUD itu terdiri dari 4 paket PL, penunjukan langsung. Kemudian untuk sub bidang SD terdapat 10 paket tender dan 11 paket PL. Dengan total keseluruhannya ada 21 paket. Pada bidang SD sudah ada 7 paket yang sudah diinput ke ONSPAN, Pak. Kemudian kami sampaikan juga di bidang sub bidang kesehatan KB. Mohon izin Pak Simar, Pak Asri, sepertinya ada kendala koneksi jaringannya, Pak. Rekan-rekan dari BPKD Pasaman Barat, apakah masih tergabung? Sepertinya ada kendala koneksi jaringan, Bapak Ibu. Oke. Baik, Bapak dan Ibu, sambil suaranya putus-putus, Pak. Sepertinya ada kendala jaringan, Pak Simar. Iya, Pak. Udah nyambung, Pak? Oke, silakan. Oke, Pak, ya. Nah, di mana kita pada bidang KB dan kesehatan untuk pengendalian penyakit, kita sudah melakukan kontak, Pak, kegiatan. Kemudian untuk bidang kesehatan dan KB untuk rincian kegiatan rekomendasi terdapat 2 kegiatan. Yang pertama 9 paket dengan masing-masing nominal 10 juta per paket merupakan sisa yang merupakan penunjang. Yang kedua terdiri dari 9 paket dengan nominal 15 juta per paket. Seluruh kegiatan sudah dikontakkan sebelum tanggal 21 Juli 2023, Pak. Kemudian untuk Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan subbidang pertanian, kita membuat 2 kegiatan. Yang pertama untuk pertanian tematik, yaitu irigasi pertanian, terdapat 4 paket yang sudah di-entry ke dalam ONSPAN dalam proses review oleh inspektorat. Kemudian untuk jalan pertanian, terdapat 9 paket yang sudah di-entry dan dalam proses review inspektorat. Kemudian untuk kegiatan bidang jalan, kita dapat anggaran sekitar 21.909.679.000. Di Dinas PUPR itu mendapat dibagi menjadi 4 paket kegiatan. Yang pertama, paket peningkatan jalan Karambi Ampe. Yang kedua, paket peningkatan jalan Paroman Sawah Kampung Pinang. Yang ketiga, paket peningkatan jalan Simpang Bedeng Kota Baru. Yang keempat, paket peningkatan jalan Karambi Ampe Pondok. Seluruh kegiatan dalam proses lelang. Insya Allah sebelum tanggal 1 kita sudah bisa penyaluran untuk tahap pertama, Pak. Mungkin itu informasi yang bisa kami sampaikan, dan ini sudah kami rapatkan dengan rasa optimis. Semua OPD yang memangku DAK akan bisa melaksanakan penyaluran tahap 1, Pak. Itu jelasannya. Terima kasih, Pak. Oke, Assalamualaikum. baik.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Simar atas informasi yang disampaikan. Ada beberapa poin-poin penting Pak yang kami mohon bantuan ya. Mudah-mudahan ini bisa dikawal oleh teman-teman di BPKD Pasaman Barat dan juga dari APIP ya, Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat. Yang pertama untuk terkait dengan syarat-syarat, penyaluran, Pak. Jadi masih ada dokumen-dokumen di tahun 2023 yang menjadi syarat salur di 2022. Dokumen-dokumen 2022 yang menjadi syarat salur di 2023. Nah, barangkali sambil menunggu teman-teman di, OPD, di Dinas Konsentrasi untuk menyusun, daftar kontrak, mungkin kami mohon bantuan dari Inspektorat dan, BPKD Pasaman Barat untuk kita sama-sama penuhi dokumen syarat mulai dari laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output tahun 2022, Pak, ya. Jadi itu dulu yang coba kita, eee eksekusi secara simultan, karena ini membutuhkan tanda tangan dari inspektorat juga, kemudian membutuhkan tanda tangan dari Pak Bupati juga. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan laporan hasil review ya, laporan hasil review Dakpisik tahun 2022. Nah, ini kan menjadi syarat untuk kegiatan-kegiatan yang mudah-mudahan sudah selesai dilakukan di tahun 2022 yang lalu. Nah, ini dokumennya silakan dilakukan percepatan, silakan digandeng, teman-teman inspektoratnya, bila perlu diajak duduk bareng, ngopi bareng, kita bahas ini. Nah, setelah itu dokumen itu kan akan ditandatangani kemudian diupload ke aplikasi Omspan. Kemudian yang ketiga, Pak, mohon disiapkan juga, laporan sisa Dakpisik, Pak, laporan sisa Dakpisik TAYL tahun anggaran yang lalu, berarti mulai tahun 2022 ke bawah ya, 2022, 2021 dan seterusnya. Silakan diinventarisir mana-mana saja, eee bidang atau subbidang yang memiliki, sisa Dakpisik untuk menjadi laporan, sisa Dakpisik yang akan digunakan sebagai syarat penyaluran Dakpisik tahun 2023. Kemudian kami melihat juga Pak di Pagu Dakpisik di Pasaman Barat ini ada yang bertahap, ada yang di bawah 1 miliar dan ada yang rekomendasi. Untuk yang rekomendasi sebagaimana kita ketahui ini masih bisa dipenuhi sampai dengan batas waktu tanggal 15 Desember nanti ya Pak ya, 15 Desember nanti itu untuk subbidang SD, Pak, ada pagu rekomendasinya karena ini mempersyaratkan, BAST. Kemudian untuk pagu, subbidang yang berada di bawah 1 miliar, contohnya PAUD, subbidang PAUD, subbidang, pengendalian penyakit dan juga keluarga berencana, ini mudah-mudahan bisa segera di-tagging, direkam, daftar kontraknya, Pak, ya. Mudah-mudahan karena ini mengikuti batas waktu paling lambat 21 Juli nanti, Pak. Kemudian yang bertahap ini kami melihat ada jalan dan pertanian ya, di samping, subbidang SD, SMP, ada juga subbidang jalan dan pertanian. Nah, ini mengikuti tahapan 1, tahap 2, dan tahap 3. Tentunya masih sama, syarat-syaratnya harus disampaikan kepada kami sebelum tanggal 21 Juli 2023. Kami titip saja Pak, barangkali bisa diagendakan kembali pertemuan yang sudah dilakukan, pada tanggal 12 Juni yang lalu bisa diagendakan kembali untuk menghasilkan, dokumen-dokumen ya, menghasilkan dokumen-dokumen sebagai syarat salur Dakpisik 2023. Sekiranya ada kendala dari OPD, artinya kita kesulitan, OPD masih menyusun daftar kontrak, tentu, bolanya masih di OPD. Sementara,
inspektorat dan BPKD kan bisa mengambil peran yang lain. Kita kawal dulu dari sisi administrasinya saja, Pak, untuk yang dokumen di tahun 2022. Karena nanti setelah OPD atau dinas menginput daftar kontraknya, tentu kita akan melibatkan kembali review dari rekan-rekan inspektorat. Jadi kalau yang punya kerjanya misalnya inspektorat, mohon maaf, OPD-nya dinasnya mengalami hambatan tidak menginput daftar kontraknya, ya tentu tidak bisa kita lakukan proses tahapan selanjutnya, tidak bisa direview, tidak bisa disetujui oleh Pemda. Nah, ini mohon disampaikan juga ke OPD, Pak, ke Dinas Pengampu Dakpisik ini, kemungkinan terburuk juga ya, jangan sampai terlena oleh waktu karena 21 Juli itu tidak lama lagi, masih bersisa 1 bulan, itu pun juga dipotong oleh hari Sabtu dan Minggu, hari libur. Nah, jadi apabila teman-teman di dinas ini sudah membuat perikatan kontrak, tetapi disampaikan ke KPPN melewati tanggal 21 Juli, maka beban pembayarannya akan menjadi tanggungan dari APBD, Pak. Nah, hal ini tentu akan membebani APBD Pasaman Barat, Pak. Nah, ini yang harus diantisipasi ya, jangan sampai teman-teman di dinas itu terlena, tidak segera mengeksekusi kegiatan, dipikirnya masih ada waktu dari Juni sampai dengan Desember, Pak, padahal tidak seperti itu sistemnya. Oke, paling itu saja, Pak Simar, yang dapat kami sampaikan, dapat kami tanggapi. Ada lagi, Pak, sebelum saya beralih minta tanggapan dari teman-teman inspektorat, Pak? Sudah cukup, Pak. Oke, cukup ya. Baik, terima kasih Pak Simar atas informasi dan penjelasannya. Kemudian kami berlanjut terakhir ya, mudah-mudahan rekan-rekan dari inspektorat masih hadir bergabung. Mohon izin Bapak dan Ibu yang dari inspektorat, kami minta tanggapannya, barangkali ada hal-hal yang perlu disampaikan terkait dengan realisasi Dakpisik, baik itu di Pasaman maupun Pasaman Barat, Pak. Silakan Bapak Ibu yang masih bergabung inspektoratnya. Bapak dan Ibu yang dari inspektorat, apakah berkenan untuk memberikan tanggapan, barangkali ada kendala atau memang proses reviewnya tidak bisa dilakukan maksimal karena bolanya masih berada pada rekan-rekan di dinas? Silakan Bapak atau Ibu, silakan Pak. Barangkali ada yang mau memberikan tanggapan atau masukan kepada kami untuk menambah wawasan kami Bapak Ibu terkait dengan review persyaratan penyaluran Dakpisik. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, silakan Pak, silakan. Kami berikan Ini kesempatan, dari silakan Pak. Inspektorat Pasaman Barat. Barat Oke. Pasaman Barat, Pak. Oke, silakan Pak. Kemarin kami sudah melakukan rapat percepatan dengan pihak DPKD dan bidang-bidang program yang dijadikan PADEAKA. Kemudian dari hasil yang sudah kami lakukan, sudah ada masuk ke kami itu 2 bidang, yaitu bidang kesehatan dan bidang ketahanan pangan, yang pertanian. Dan kemarin kami sudah melakukan konfirmasi ke pihak kedua bidang tersebut, dan insya Allah yang untuk kesehatan sudah bisa kami okekan, dan nanti akan minta persetujuan dari Pemda lagi, Pak. Kemudian sementara untuk pertanian kami masih menunggu bahan yang ada dari pertanian yang mungkin dalam waktu hari ini akan diserahkan kepada kami. Mungkin itu saja Pak info yang lain. Kemudian yang lain baru 2 bidang yang Pasaman untuk yang sudah kami terima dari bidang-bidang yang ada di AK. Terima kasih Pak.
Oke, baik. Terima kasih Bapak dari Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat. Nah, ini menambah informasi kita ya biar komplit dan paripurna Bapak Ibu. Jadi ada dua dua bidang ya, dua subbidang ya, dua kesehatan dan ketahanan pangan yang sudah dilakukan koordinasi oleh OPD, oleh Dinas Pengampu Dakpisik dengan pihak Inspektorat. Mudah-mudahan ini menjadi titik terang ya. Jadi memang teman-teman ini harus koordinasi Pak, harus berkumpul. Jadi jangan sampai Inspektorat bisa meluangkan waktu sementara teman-teman di OPD yang dinasnya yang terlalu sibuk akhirnya tidak bisa kita lakukan koordinasi. Tapi yang paling penting itu adalah kami mohon bantuan juga rekan-rekan dari BPKD Pasaman Barat dan Inspektorat untuk memastikan ya. Jadi bolanya itu trigger-nya itu memang ada di OPD Pengampu Dakpisik, Pak. Jadi kalau mereka sudah selesai dengan proses kerjanya, baru tahap selanjutnya adalah kewenangan dari Inspektorat untuk melakukan review, kemudian baru lanjut ke teman-teman BPKD Pasaman Barat disetujui oleh Pemda. Nah, kami khawatir saja Pak, barangkali mohon di-sounding juga ya, dicolek-colek rekan-rekan di dinasnya, diinformasikan juga kalau hal ini tidak segera diselesaikan, kemudian kontraknya nggak di-input-input, nggak direkam-rekam, nggak dieksekusi oleh dinas, sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh aturan yaitu 21 Juli. Jangan sampai ini nanti menjadi beban APBD Pasaman Barat, Pak, itu saja sebenarnya. Karena kami di awal pemerintah pusat sudah concern menyiapkan dananya, tinggal teman-teman di dinas atau OPD yang melakukan percepatan eksekusi, bikin perencanaan, melakukan perikatan kontrak agar dana yang sudah disiapkan ini tidak menganggur begitu saja, tidak hilang begitu saja, Bapak Ibu. Paling itu saja, terima kasih Bapak dari Inspektorat Pasaman Barat. Ada lagi Pak sebelum kita tutup karena mengingat sudah pukul 12 juga? Kami juga menambahkan, Pak. Ya, silakan Pak. Kemarin dari hasil rapat kami dengan bidang-bidang program yang ada di DAK, sebenarnya ada 3 bidang lagi Pak yang sudah sampai ke ULP, yaitu di bidang bidang pendidikan. Cuma bahannya belum diserahkan ke kami. Jadi kami sudah kemarin sudah menghubungi pihak dinas pendidikan dan dalam dekat ini akan menyerahkan pada Inspektorat. Mungkin itu saja Pak info tambahan. Oke, baik Pak. Terima kasih atas informasi yang diberikan. Berarti ada sebagian bidang atau subbidang yang sedang dalam proses ini ya, di unit layanan pengadaan ya Pak ya? Oke, baik. Iya Pak. Kita tunggu saja Pak informasinya karena ini adalah kerjaan bersama, sistem yang harus dilalui adalah tahapannya, nanti silakan Bapak dan Ibu memainkan peranannya pada tahapan-tahapan yang sudah ditentukan. Namun intinya kami sangat menginginkan teman-teman dari OPD, dari Dinas Pemangku Dakpisik itu untuk segera melakukan akselerasi atau percepatan ya, agar penyaluran Dakpisik bisa segera kita proses, kita lakukan pada kesempatan pertama. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, atas keluangan waktu Bapak dan Ibu. Sekali lagi kami mohon maaf atas segala kekurangan atau kendala yang dihadapi selama pelaksanaan rapat berlangsung. Kita akhiri rapat kita pada siang hari ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Salam sehat semua. Kami izin mengakhiri rapat kita pada siang hari ini. Terima kasih Pak. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Siang lah.